وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara ngobrolin pikiran ngopi bersama Ustazah Diah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. So let's open our agenda today with say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so let's start our agenda ngobrolin pikiran with Ustazah Diah. Okay, for Ustazah Diah, please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya untuk hadir pagi ini. Saya sebenarnya ini bukan karena ahli di bidang tertentu, apalagi di bidang membangun budaya positif, tetapi ini semata-mata sebagai ajang belajar saya sebenarnya. Karena pada skema guru penggerak itu kan ada materi-materi tertentu yang memang menurut kami itu sangat bagus dan memang ada kewajiban untuk pengimbasan. Nah, sehingga ini meminta bantuan pada teman-teman untuk ayo kita belajar bareng gitu. Nah, jadi mudah-mudahan bisa membawa insight positif ya, mudah-mudahan ya. Jadi ini nanti mohon izinnya bahwa ini nanti sifatnya diskusi bareng. Jadi saya nanti juga minta bantuan teman-teman untuk kita saling berdiskusi gitu ya. Gitu kira-kira. Dekat. Oke, bismillah. Jadi teman-teman, ini latar belakangnya bagaimana? Latar belakangnya itu begini. Pada tahapan ini yang sedang kita pelajari itu ada pada tahapan bagaimana membangun budaya positif di sekolah atau di lingkungan belajar. Nah, bagaimana membangun budaya positif itu? Bagaimana budaya positif itu? Budaya positif itu kan sebenarnya kebiasaan-kebiasaannya. Kita mengenal sebagai adab, kan gitu. Nah, cuma selama ini memang terus terang proses penerapan kita itu kita menilai-nilai lah bagaimana sih proses penerapan adab itu. Yang kita tahu ya memang dari sebagai mencontohkan, kemudian kita kemudian membuat peraturan-peraturan gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, ini ada beberapa hal baru yang dipelajari. Mungkin ini bisa kita terapkan, bisa kita jadikan salah satu referensi begitu untuk proses-proses penerapan adab, kira-kira begitu. Jadi kalau di bahasanya, di bahasa umumnya itu dikenal sebagai budaya positif, yaitu nilai-nilai dan keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan. Nanti kita mengenal sebagai adab, gitu ya. Oke. Jadi ini nanti ada 5 topik yang akan kita diskusikan. Yang pertama terkait dengan apa itu disiplin positif. Nanti teman-teman materinya saya share aja. Kemarin mau saya print kan, baru selesai malam ya. Baru selesai malam. Nah, isinya nanti topiknya ada apa itu budaya positif, kemudian teori motivasi, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas dan segitiga inklusi. Ini materinya mirip-mirip dengan materi kebekaan, karena sifatnya kan membangun budaya, jadi sifatnya mirip dengan materi kebekaan. Oke. Nah, sebelum kita mulai itu kita akan melakukan permainan sedikit untuk masing-masing berpasangan. Sudah punya pasangan? Oke, teman-teman, ini bermain pasangan. Pasangan ditentukan siapa yang A, siapa yang B. Yang A tugasnya adalah membayangkan memiliki sesuatu yang sangat berharga. Boleh apa saja, boleh beneran, boleh bayangan sesuatu yang berharga, kemudian digenggam. Ya, digenggam erat yang A, si A. Yang B
tugasnya adalah bagaimana caranya membuat si A itu mau membuka tangannya. Jadi mau dirayu, mau dikelitikin, mau dibully atau apa. Nah, A tugasnya mempertahankan yang digenggam. Nah, silakan dicoba 1 menit. Ya, boleh dibully, boleh. Nggak usah ditebak, pokoknya si B tugasnya adalah membuat si A itu membuka telapak tangannya. Serius? Gimana caranya membuat saudara itu membuka telapak tangannya? Sampai kecil-kecil begini, buka, buka. Gitu nggak apa-apa. Nah, boleh dikritikin nggak apa? Biar buka. Kira-kira ya, kira-kira. Nah, iya sama saja. Atau kemudian kalau sudah boleh dibalik. Ya, kalau sudah boleh dibalik. Bisa nggak sih Ustazah Nurul itu membuat Ustazah Nasiti membuka telapak tangannya? Nah, misalnya, bisa nggak sih? Buka, buka, buka. Nggak buka gaji dipotong. Misalnya ini sudah ada. Nggak buka gaji dipotong. Sudah boleh dikasih. Dipaksa nggak apa-apa. Dipaksa. Ada yang berhasil membuka tangan temannya? Kita lihat kenapa kita lihat itu sebenarnya permainan untuk apa ya? Untuk melanjutkan. Refleksinya begini. Apakah tadi ada yang bisa membuka telapak tangannya? Ada yang berhasil membuka telapak tangan temannya? Gak ada kan? Ini yang dinamakan dengan pemegang kontrol. Ya, jadi siapa yang menjadi pemegang kontrol tadi? Yang membuka telapak tangan atau dirinya sendiri? Nah, jadi artinya ketika kita menyadari bahwa diri kita sendiri yang punya kemampuan kontrol menutup dan membuka, nah ini akhirnya berimbas pada pemahaman bahwa murid itu sendiri yang punya kemampuan untuk menutup dan membuka dirinya terhadap semua hal baik yang masuk pada dirinya. Jadi kita itu sebenarnya, nah ini nanti jadi kalau psikiater dan pendidik ini dari William Glasser ini saya tulis saja pokoknya. Ini yang dinamakan dengan makna kontrol. Nah, jadi ada beberapa ilusi yang selama ini kita anggap bahwa seringkali kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol murid. Padahal kalau murid itu mau dikontrol, artinya sebenarnya murid itu sendiri yang membuka dirinya untuk dia mau dikontrol. Sebenarnya kita itu tak ada satupun yang bisa mengontrol murid. Itu pemahaman pertama. Ilusi kedua adalah bahwa motivasi itu efektif untuk membangun murid, motivasi. Nah ini kembali lagi seperti ilusi yang pertama, bahwa sebenarnya motivasi itu tidak akan cukup efektif kalau murid itu sendiri tidak membangun motivasi dari dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang kita sering sekali terjebak, kemudian secara tidak sadar melakukannya dengan memberikan kritik.
Nah, kadang-kadang kita udah gemes gitu ya. Itu kan sampai dikritik. Mengkritik anak, model begitu. Sehingga anak tersebut itu merasa bersalah. Nah, hal semacam ini, nah kadang-kadang kita sama, masa itu aja nggak bisa. Kadang-kadang kita memberikan hal-hal dengan suara-suara halus, tapi dengan nada yang membuat anak itu merasa bersalah. Nah, hal ini justru akan membuat anak itu berpikir buruk tentang dirinya. Ini menurut penelitian tadi. Nah, yang ilusi yang keempat itu bahwa orang dewasa itu merasa berhak, merasa memiliki kuasa untuk memaksa si anak. Ini juga yang kembali ke ilusi pertama, bahwa sebenarnya kita itu tidak memiliki kontrol terhadap seseorang. Dari sini paradigmanya adalah perubahan paradigmanya adalah bahwa setiap manusia itu memegang kontrol atas dirinya sendiri, dan kita sebagai pendidik hanya bisa mengarahkan. Nah, ini mungkin yang pada beberapa kasus kita sendiri lupa, jadi menganggap bahwa anak-anak itu objek sehingga kita bisa melakukan apapun pada si anak. Nah, dari sini maka ada beberapa hal yang perubahan paradigma yang bisa kita ambil intinya, yaitu dari stimulus respon. Stimulus respon itu maksudnya dari reaksi yang terjadi. Kalau aku baik, kamu pasti baik. Namanya respon ya. Nah, dari stimulus respon itu sebenarnya yang harus kita pahami adalah bahwa baik itu yang kontrol adalah dirinya sendiri. Artinya ini masuk ke dalam teori kontrol, bahwa realitas kebutuhan itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, artinya sebenarnya kalaupun anak itu bandel, itu pasti ada sesuatu di balik itu, gitu. Di balik itu yang membuat anak melakukannya. Nah, itu yang seringkali kadang-kadang kita tidak mencari sampai sedalam itu. Ya, harus gak usah jauh-jauh kan ada murid-murid kan banyak gitu ya, perlu perhatian khusus gitu ya. Nah, ini yang teori kontrol. Teori kontrol yang pada intinya itu bahwa kontrol itu sebenarnya memegang dari dirinya sendiri. Nah, untuk bisa memiliki paradigma teori kontrol seperti ini, yang dibutuhkan adalah lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif. Dan lingkungan positif harus dibangun dari disiplin positif. Nah, ini materi yang pertama itu terkait tentang disiplin positif. Nah, seperti apa itu? Oke. Itu tidak bisa dipaksa Pak saya mau ngambil janji. Ya Allah. Masuk ke disiplin positif. Ya, masuk ke disiplin positif. Pertanyaan ini sering kita diskusikan, terutama kalau deteksi dini. Ya, bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Kita kan sampai membentuk tim kedis gitu kan ya, tim kedisiplinan. Kepala sekolah atau orang tua atau murid itu sendiri. Nah, jadi ini yang sering menjadi pembahasan di teman-teman kedisiplinan terkait dengan bagaimana mendisiplinkan murid, gitu ya. Bagaimana mendisiplinkan murid? Nah, ini akhirnya menarik. Bagi saya itu menarik waktu itu. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak kita? Pada awalnya saya juga sebelum saya membaca modulnya itu, ada pertanyaan atau persepsi. Apa makna disiplin menurut Anda? Nah, saya tulis lah. Semua menulis sebelum membaca modul. Mbak, duduk di sini enggak, Bapak? Cukup kan? Pakai kursi. Kita lihat dulu. Kayak jauh dulu. Nah, saya waktu itu menulis istiqomah, disiplin ya, terus menerus itu, pekerjaan terus menerus. Kalau jadi kan yang dimaksud dengan disiplin itu seperti apa?
Saya tidak tahu. Harusnya ini tadi sebelum ke sini harus dikasih tangan dulu ya, salah. Dikasih sticky note. Ya baru dikasih tahu jawabannya. Ya, pada saat itu saya menulis apa makna disiplin bagi saya. Apa itu disiplin? Saya menulis istiqomah. Disiplin adalah kegiatan yang dilakukan terus menerus begitu. Nah, ternyata kemudian dibukakan lagi. Ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang dalam benak kita itu biasanya berhubungan dengan tata tertib, keteraturan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Itu disiplin yang kita maknai sehari-hari. Gitu. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, dari situ kemudian belajar pada filosofi pendidikannya. Jadi apa disiplin? Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, kalimatnya itu panjang. Cuma saya potong satu kalimat yang intinya aja. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Maksudnya apa? Maksudnya disiplin itu adalah ketika seorang murid itu sudah punya motivasi diri sendiri, sudah punya motivasi intrinsik bahwa ketika kebaikan-kebaikan itu dia lakukan dengan sukarela dan dia sudah terbiasa untuk melakukan itu dinamakan disiplin. Jadi ketika kebaikan-kebaikan itu tumbuh dari dalam dirinya sehingga dia sendiri tidak merasa terpaksa untuk melakukan kebaikan, itu yang dinamakan disiplin. Kemerdekaan. Jadi ketika misalnya saya nyapu setiap pagi gitu ya. Kalau ketika dalam nyapu itu saya masih merasa terpaksa tugasku gitu ya. Itu berarti saya belum disiplin. Tapi ketika nyapu itu sudah saya nikmati bahwa itu adalah sebuah bentuk kebaikan. Saya tidak lagi merasa tertekan dengan proses menyapu itu tadi. Berarti artinya saya sudah merasa merdeka dari sikap, dari kegiatan menyapu. Sudah disiplin itu sudah tumbuh disiplin positif. Nah ini yang sulit. Bagaimana membuat anak-anak itu disiplin motivasi intrinsiknya itu keluar. Itu yang menjadi tantangan kita. Jadi disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seringkali yang kita hadapi kita anak-anak tahu apa yang diinginkan tapi belum berhasil menjalankannya. Jadi misalnya karena malas atau karena apa itu realita yang biasa terjadi. Ya. Nah, jadi dengan kata kunci, disiplin positif adalah menanamkan motivasi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menanamkan motivasi. Kan, ayolah dikerjakan kan, ayo hafalan, ayo udah bisa tungguin, sampai begitu kan ya. Bagaimana menanamkan motivasi? Nah, kan ini yang biasanya ketika kita belajar, ketika kita merasa bahwa anak-anak itu perlu dibangun kesadarannya, kita panggilkan motivator. Seolah-olah setelah dunia motivator selesai urusan. Setelah selesai urusan. Padahal yang namanya memotivasi itu kan ada sesuatu yang lebih dari itu, tidak sekedar menyampaikan gitu, tidak sekedar menyampaikan. Nah, jadi teori, kalau berdasarkan teori motivasi itu ada 3 tingkatan orang mau melakukan sesuatu. Ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi misalnya anak setiap hari harus masuk sekolah, dan kalau dia tidak masuk sekolah dia duduk misalnya, atau anak harus datang tepat waktu. Nah, ketika anak tidak datang tepat waktu, dia akan dihukum, kan gitu. Nah, artinya motivasi pertamanya dia untuk datang tepat waktu adalah dia takut dihukum. Nah, kira-kira sudah datang pagi motivasinya dihukum? Kan begitu ya kan? Nah, ini kita kembali kepada diri kita sendiri. Kira-kira apa motivasi kita datang jam 7 pagi? Sudah pojok bisa namanya? Saya kamu apa?
Motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah ini biasanya, nanti kalau transport tuh habis gitu misalnya. Nah ini motivasi karena untuk mendapatkan imbalan. Nah motivasi ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang dinamakan sebagai motivasi intrinsik. Ada hukuman, tidak ada hukuman. Ada imbalan, tidak ada imbalan, kita tetap datang jam 7 pagi. Itu namanya motivasi intrinsik, motivasi diri. Itu jenis motivasi. Oke, nah pertanyaannya, bagaimana meningkatkan motivasi intrinsik siswa? Kasih peraturan. Ya kan kita biasanya gitu ya, peraturannya tua yang paling besar. Sosialisasikan di awal tahun pelajaran. Gitu. Biasanya gitu nih. Ya bisa jujur langsung pikir. Udah kasih reward, kasih punishment dan reward. Nah, ya itu kan. Udah tahu mikir gimana caranya membuat anak itu ya dipikir pekerjaannya para kesiswaannya. Basura ya. Pekerjaannya para kesiswaannya. Bagaimana meningkatkan motivasi intrinsik siswa? Enaknya langsung apa dibuat beda-bedaan dulu? Langsung aja, soalnya sudah setengah 10. Nanti lebih dari 60 menit. Bagaimana meningkatkan motivasi intrinsik kita? Sampai dipikir kira-kira gimana ya? Gimana ya? Tak kasih BK biasanya kasih apa ya? Kasih permen. Kasih ini. Ayo nak. Gimana membuat kamu berangkat sekolah itu udah PR. Ya, terus PR gitu lah. Gimana ya? Udah tak jemput, saya jemput saja di kamarnya. Sudah saya tungguin di kelasnya. Sampai begini ya. Nah, sebelum kita mendapat jawaban bagaimana meningkatkan motivasi intrinsik, itu kita harus mengenal diri kita dulu. Selama ini kita menempatkan diri kita sebagai apa dan siapa bagi anak-anak. Ada 5 posisi guru, ada 5 posisi kontrol guru sebagai pemhukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini apa ciri-cirinya? Ini ada ciri-cirinya. Kalau penghukum itu biasanya ketika anak bersalah, kemudian kita memarahi, memanggil, kemudian memarahi dengan suara yang keras, menyatakan bahwa dia bersalah, kamu kemudian harus mendapatkan hukuman atau konsekuensi gitu. Itu artinya kita menempatkan diri kita sebagai seorang penghukum. Yang kedua ini juga, ketika kita menempatkan diri kita sebagai seorang penghukum, itu bisa dipastikan bahwa anak akan mengikuti peraturan saat itu saja. Nah, kemungkinan dia tidak mau melakukannya lagi karena dia takut dihukum. Jadi masih pada kembali ke motivasi pertama. Dia mau melakukannya karena dia takut dihukum. Oke. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah ini biasanya terjadi pada ibu-ibu. Contohnya saya gitu ya. Anaknya diberitahu, ayo nak belajar. Nah nanti PR-nya dikerjakan ya, terus gak dikerjakan. Walah lele. Terus apa lagi ya harus kulakukan ya? Jadi biasanya itu ibu-ibu yang sudah merasa, tuh kok nggak kasihan sih sama mama? Biasanya kita sudah tak mau kelas begitu sih. Itu berhasil pada yang pertama, yang kedua saya nggak berhasil. Anak yang kedua meter ya, cuek bebek ya Allah. Akhirnya saya mau membahas strategi, nggak mau sendiri. Ya. Jadi ketika kita itu membuat anak merasa bersalah, ternyata imbasnya itu adalah anak itu justru merasa menjadi anak yang rendah diri. Ternyata aku seburuk itu ya. Karena kita menyentuh sisi-sisi sensitifnya dia. Kemudian yang ketiga, ini kita sering melakukannya, terutama teman-teman yang masih muda, itu memposisikan diri sebagai teman.
Nah, memposisikan diri sebagai teman ini banyak, ada sisi positifnya, tetapi ada juga sisi negatifnya, bahwa itu akan membuat seorang anak tergantung pada dia. Kalau beliaunya tidak ada, anaknya tidak mau melakukan. Misalnya mau sekolah aja dijemput ke asrama misalnya. Nah, kalau nggak ada yang jemput, saudara BK-nya nggak masuk, gimana? Siapa yang jemput? Gitu kira-kira. Oke. Kemudian yang keempat, itu sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau dari depan siapa yang telat nih? Sebagai pemantau ini masih penting ya, karena dalam arti si guru ini itu malah terus melakukan memberikan perhatian pada proses-proses yang terjadi. Ini masih sangat baik, terus mengawasi, kemudian mencatat, kemudian merekam jejak apa yang terjadi, itu masih mending lah daripada yang tidak mau memantau sama sekali ya. Namun sebagai pemantau ini juga kita belum akan mampu mendekati si anak, karena proses itu kan dilakukan secara strukturisasi biasanya. Nah, yang diharapkan adalah ketika guru itu berada dalam posisi sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi garis besarnya, ketika seorang murid itu melakukan tindak kesalahan atau melakukan pelanggaran itu, maka sebagai seorang manajer, guru sebagai seorang manajer itu melakukan proses sehingga si murid ini dengan kesadarannya bersedia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Prosesnya seperti apa? Ya nanti ada prosesnya. Proses untuk si murid, biasanya yang jadi masalah adalah muridnya sedikit, kok muridnya banyak. Ya, ini kan idealnya ya saudara-saudara ya. Ini kan idealnya begitu. Ya muridnya sedikit, saudara muridnya banyak gimana? Kira-kira gitu. Diskusikan boleh langsung ya. Jadi kita diskusi biar nggak kesannya kayak untuk beneran. Kembali ke posisi kontrol. Boleh sambil dicicipin. Kembali ke posisi kontrol sampai di titik ini. Pertanyaan untuk diri sendiri tidak usah dijawab. Posisi kontrol mana yang biasa Anda lakukan? Jadi ini adalah refleksi diri sendiri ya. Kita sebenarnya, kita selama ini seringnya berada di posisi mana? Kalau saya pribadi itu, saya tuh sering memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah kalau di rumah. Karena mungkin saking putus asanya itu dengan dua anak yang ya Allah. Iya. Sampai anak saya pertama itu bilang, mama itu kenapa sering menangis? Ya Allah, saya tuh gini, ya Allah, nak, kok mama sering menangis? Kok ditanya, kenapa mama sering menangis? Kok ya, membuat saya menangis kan dia? Jadi itu tuh mau marah itu kayak gak mempan gitu loh ya. Akhirnya saya putus asa. Nah, sampai di situ akhirnya saya belajar, ya Allah, iya ya. Terus itu malah hasilnya sudah anaknya gak nurut, tambah saya itu dibilang mama lebay lah, gitu lah. Oke, yowes ya. Loh yang baru datang mesti yang tadi nggak main gegaman mesti nggak bisa merasakan main gegaman tadi. Nah, iya makanya. Nah, karena ini saya sendiri ketika belajar modul ini itu benang merahnya itu juga tidak langsung kelihatan gitu loh, karena ini kan main feeling, nggak langsung. Jadi yang kita perlakukan terhadap anak itu kan bukan nggak kelihatan secara kognitif ya, harus nanti nilainya motivasinya 70 kan, ini nggak begitu kan ya, karena motivasi itu nggak kelihatan, sesuatu yang ada di dalam dirinya itu nggak kelihatan. Jadinya
benang merahnya itu mencarinya ya, oh di mana ini benangnya, terus gimana sampai jadi kain. Nah kira-kira gitu. Sampai di sini bagaimana membuka motivasi intrinsik itu kalau saya pribadi sedikit banyak mengambil kesimpulannya adalah ketika kita menempatkan posisi kita sebagai seorang manajer, dan itu butuh kesabaran karena menyelesaikan berkomunikasi dengan anak dan menyelesaikan masalah dengan dia itu memang butuh kita sendiri belajar untuk melihat dari sudut pandangnya dia supaya nyambung ya, menyelesaikan masalah dengan seseorang. Kalau dulu katanya Ustaz Zuhair itu kalau muridnya kayak Ustaz Lutfi semua, gak usah ada usaha, sudah jalan sendiri gitu katanya dulu ya, Masya Allah dulu ya kan begitu, kira-kira gitu. Nah, sampai di sini, nah ini dari budaya positif yang kita harapkan untuk dibangun, itu diambil kesimpulan bahwa untuk membangun budaya positif, kebiasaan-kebiasaan yang mengangkat nilai-nilai yang kita yakini, maka kita butuh lingkungan yang positif. Kita butuh teman-teman yang saling mendukung, kita butuh suasana yang menjadikan seorang anak itu bisa diterima. Jadi menjadikan seorang anak itu merasa diterima sehingga dia bisa membangun motivasi dirinya. Nah itu yang dinamakan sebagai lingkungan positif seperti yang tadi. Nah untuk membangun lingkungan positif itu dari mana? Dimulai dari mana? Kalau kita itu kan, ini kan kalau bahasa nasionalnya itu dinamakan sebagai keyakinan keras. Kalau bahasa kita sendiri sehari-hari selama ini itu kita dikembalikan kepada innamal a'malu binniyat. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Jadi memang benar kok yang disampaikan Ustaz itu ya, bahwa perbaiki niat. Karena dengan niat itu dimulainya seluruh amal ibadah kita. Jadi dari keyakinan, dari niat. Kalau lemahnya iman, yang pertama karena mundurnya umat Islam yang pertama apa sudah? Lemahnya iman. Jadi katanya sudah murabi sudah lagi. Kok sudah ulang murabi masalah. Kok sudah? Ya. Nah, maka dari sini untuk membangun lingkungan positif kita akan memulai dari yang namanya keyakinan. Tujuan, visi misi, keyakinan lah, tujuan visi misi. Jadi apa itu keyakinan? Nah, memang keyakinan ini kan visi misi ya. Itu mau membawa orang ketika musbil itu kemana? Itu pertanyaan dari sejak kita belum di sini ya sudah. Ya keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah pekan kemarin, 2 pekan lalu ya sudah, kita yang di SMA sudah belajar untuk membedah visi misi. Jadi kita kemarin tuh ada tahapan untuk bedah visi misi sekolah. Nah dari situ dengan metode seperti apa? Dengan metode yang namanya inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu melihat dari potensi dasar yang kita miliki sampai kita bisa merangkum yang namanya visi misi. Jadi tidak berasal dari cita-cita saja, tetapi berasal dari inquiry apresiatif. Potensi dasar yang dimiliki oleh sekolah ini untuk sampai kita menuju tujuan. Nah, kira-kira gitu. Kalau cara membangun visi misi kemarin ya. Nah, dari visi misi itu kan di breakdown dalam keyakinan kelas atau kebijakan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan
daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus selalu begini atau begitu. Jadi kita dibawa ketika mau membangun lingkungan yang positif, maka dimulai dari keyakinan apa yang dibangun. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi, ya ini cuma garis besarnya tentang keyakinan kelas ya, itu abstrak berupa pernyataan universal. Gitu. Ini teorinya saja. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, kayak slogan-slogan gitu loh. Keyakinan kelas banyak sesuatu yang dapat diterapkan dan semua warga bisa berkontribusi. Maksudnya bagaimana ini keyakinan kelas? Misalnya gini. Oke, sekarang kita simulasi langsung ya berarti ya. Simulasi. Selama ini ketika kita itu merancang sebuah budaya sekolah, itu kita memiliki yang namanya, kalau dipandu enak ya dipandu itu. Kalau dipandu ini jelas itu apa profil kita gitu, itu keyakinannya. Ya. Nah, tapi ketika ini turun ke dalam diterapkan di lingkungan sekolah, itu seringkali ini belum nyambung, sehingga yang lahir adalah peraturan. Nah, ini contoh, saya kemarin cuma ngambil beberapa contoh peraturan itu kan banyak ya, banyak apalagi kalau digabung dengan peraturan di asrama, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Peraturannya itu berlembar-lembar. Nah, sekarang kita akan coba mensimulasikan bagaimana mengubah peraturan itu menjadi sebuah keyakinan. Dengan cara apa? Mengubahnya menjadi kalimat positif. Tahapan pertama, mengubahnya menjadi kalimat positif. Yang tahapan yang kedua, itu menjadikannya sebuah kalimat slogan. Contoh ya, ayo kita bisa bermain. Misalnya, tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, kira-kira apa yang bisa kita buat untuk tidak terlambat masuk kelas ini? Hadir tepat waktu. Nah, tidak terlambat masuk kelas, kita mengambil kalimat positifnya hadir tepat waktu. Nah, kemudian dilarang contek. Jujur. Dilarang mencoret dan mengotori meja dan tembok. Dilarang membuka situs yang tidak berhubungan dengan KBM. Nah, ini biasanya kita ikan. Jaga amanah ya. Yang kelima, tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam ketentuan pesantren. Tidak melakukan hal yang dilarang, patuh, atau menjaga diri, atau yang tercela. Nah sekarang Ustazah sebagai seorang murid, nah misalnya Ustazah sendiri sebagai seorang murid yang sekarang misalnya membayangkan diri sebagai seorang murid, membaca poin di sebelah kiri dan membaca poin di sebelah kanan,
lebih suka yang mana? Yang lebih suka yang kanan kan? Nah, artinya sebenarnya ini sama-sama kita menginginkan anak itu tidak terlambat. Tetapi posisi tidak terlambat itu memang tidak boleh terlambat. Itu kan berarti kita menetapkan standar ukurnya adalah begitu terlambat dia dihukum ya, pelanggaran. Tapi ketika kita membombardir dengan kita adalah siswa yang selalu hadir tepat waktu misalnya. Nah, sama-sama hadir tepat waktu, sama-sama tidak terlambat. Yang satu berangkat dari takut dihukum, yang satu berangkat dari keinginan aku pengen menjadi baik, menjadi anak yang tepat waktu. Gitu loh maksudnya. Jadi kita itu sebenarnya sama, pengen menginginkan anak itu hadir tepat waktu, tapi ketika kita membombardirnya dengan sebuah peraturan, ini yang ada dalam mindset anak itu dia akan melakukannya karena hukuman, karena menghindari hukuman. Sedangkan kalau kita membombardirnya dengan kalimat-kalimat yang bernada motivasi bagi dirinya, membentuk keyakinan diri bahwa aku adalah seorang anak yang selalu hadir tepat waktu, aku adalah anak yang disiplin, aku adalah anak yang jujur gitu. Nah, kita akan membombardir secara tidak langsung, itu akan membombardirnya dengan keyakinan-keyakinan yang membangun motivasinya untuk menjadi baik. Kira-kira begitu. Ini sama, hanya kita beda sudut pandang aja. Sedikit mungkin ini bisa menjadi sedikit perbaikan bagi kita sendiri untuk dalam proses penerapannya itu mana yang mau kita bombardirkan ke anak ini loh. Apakah peraturannya ataukah keyakinan-keyakinannya gitu. Ini yang benang merah yang sempat sempat tertarik ya dari ujung sampai di titik ini. Gitu. Oke, next. Nah, itu menjawab kalau misalnya tadi itu menjawab bagaimana sih meningkatkan motivasi intrinsik siswa itu salah satunya dengan membombardirnya dengan keyakinan-keyakinan apa yang ada dalam dirinya ini, keyakinan-keyakinan universal sehingga secara tidak langsung mau tidak mau anak itu akan tersugesti, aku tuh anak yang begini apa, yang begini gitu, tersugesti dalam dirinya. Nah, yang terakhir, ini topik yang terakhir itu terkait dengan segitiga restitusi, menyelesaikan masalah murid. Nah, kita akan belajar apa bedanya hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Materi saya di kelas pas fisika itu pas koefisien restitusi. Terus anak-anak sempat bertanya, Ustaz, sebenarnya restitusi itu apa? Saya bingung jawabnya. Soalnya ada dua versi. Gitu. Hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Mana yang paling sering kita terapkan? Oke, bagaimana membedakannya? Nah, kalau penghargaan kan jelas ya. Nah, biasanya kita itu bingung membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ternyata sangat berbeda. Hukuman itu ini sedikit yang saya cuplikan, yaitu hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi imbas dari apa yang dilakukan. Nah, kemudian hukuman itu tidak nyaman dalam jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi itu biasanya tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Kemudian apa itu maksudnya? Enggak jelas. Sorry, ini saya enggak jelas. Menurut dibuat tidak nyaman. Oke. Sekarang gini. Bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu kita akan melihatnya di sini. Coba ya. Ini lagi ya. Nanti ada dingdong, tapi ini karena bukan aplikasi, nanti saya dingdongnya bilang sendiri. Kira-kira kalau mencatat, jadi misalnya ada anak melakukan pelanggaran, kemudian terlambat ke sekolah, kemudian mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Dingdong. Pernah nggak? Saya dulu SD sering banget gitu. Satu halaman.
biasanya juga nggak ada. Hukuman ceting. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah dan tidak membaca doa pagi. Sering nggak kita? Sering nggak ada ini? Lari hukumannya. Hingga terlambat lari keliling lapangan. Itu hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan PR matematika. Hukuman atau sudah Umi? Nah ini. Nah ini kalau kita memang dipandu ini konsekuensi ya tapi dipandu khusus. Oh nggak ada PR matematika ya soalnya. Kalau dipandu memang kita butuh jasa dianya mereka sebenarnya. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kenapa dulu sering ya? Saya juga waktu SD atau SMP pernah kayak gitu juga. Berdiri di depan itu karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Berdiri di depan ya Allah. Iya, entahlah kenapa dulu lah gitu ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Konsekuensi. Nah, artinya kan sangat jelas bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak terkoneksi langsung dengan masalah yang dia lakukan. Tidak ada hubungannya, hanya untuk membuat anak merasa tidak nyaman. Ya. Sedangkan konsekuensi itu berhubungan langsung dengan tindakan atau perilaku yang dia lakukan, berhubungan langsung. Dan konsekuensi itu memiliki syarat untuk membuat anak, memiliki tujuan untuk membuat anak bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukan. Nyenggol air di meja ya, seperti itu namanya konsekuensi. Nah, sedangkan kalau restitusi apa itu? Nah, sebelum terjawab restitusinya ini ada sedikit terkait dengan penghargaan. Ini sebelum ke jawaban restitusi ya. Ini ada sedikit terkait dengan penghargaan. Kebalik, harusnya saya restitusi dulu baru penghargaan. Selainnya kebalik, tapi nggak apa-apa. Ya. Hukuman, konsekuensi, restitusinya di belakang. Goes to the next page. Terus ini dulu tentang penghargaan. Yang terakhir materi restitusi. Sebelum restitusi tentang penghargaan, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau sebagai seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas seperti KPI misalnya, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini sesuatu. Nah, penghargaan, nah hadiah, reward. Nah ini ada hal-hal yang sedikit perlu dipertimbangkan lagi terkait dengan penghargaan. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang anak melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, orang tersebut akan bergantung pada penghargaan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ini imbas dari penghargaan jangka panjang dan pendek. Imbas dari penghargaan. Tapi saya nggak usah nanti sensi. Nanti sensi. Apalagi kalau ngomongin gaji tak bisa sensi lagi. Jika kita mendapatkan penghargaan setelah sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. 2. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan
Hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah ini akan masuk pada jenis motivasi yang kedua, ketika seseorang mau melakukan sesuatu karena penghargaan. Itu penghargaan yang tidak efektif. Jadi hanya akan menimbulkan motivasi yang kedua tadi. Penghargaan merusak hubungan. Jika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa ini. Nah ini yang imbas ini yang disadari sehingga ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi motivasinya rusak oleh adanya imbal. Nah, ini yang dampak lain dari penghargaan. Oke. Yang terakhir, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibanding yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang mereka terima. Karena misalnya gini ya, misalnya kita aja nih, ayo sekarang kita berlomba-lomba dalam 10 menit kita menulis sebuah artikel misalnya. Nah, yang satu sisi diberi bocoran, nanti hadiahnya ini loh. Yang satu sisi nggak usah diberitahu. Yang nggak diberitahu ini akan fokus bagaimana cara membuat puisi. Yang diberitahu akan fokus gimana caranya dapat hadiah. Kalau hadiahnya menyenangkan, kalau hadiahnya nggak menyenangkan, dia gitu tuh aja loh. Gitu. Wah, itu kelas itu. Ada kotak perben, cuma aku udah punya banyak. Kita tuh pikiran kita ada teracuni dengan hal semacam itu. Dia nggak diberi hadiah, yang nggak dikasih iming-iming, ya sudah akan fokus dengan proses pembuatan penulisan puisi atau penulisan artikel. Kira-kira gitu loh, benar. Nah, makanya harus hati-hati. Ini kayak sensi gitu loh materinya itu. Gitu ya. Oke. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Oh, ini yang ranking tadi ya. Salah. Kalau yang ranking tadi itu penghargaan menghukum. Kalau yang merusak hubungan tadi itu adalah ketika kita itu punya teman, sekelompok teman, kita memberi hadiah pada teman yang satu, yang lainnya nggak diberi hadiah. Nah itu yang akan merusak hubungan lah ya. Kita maunya itu pengen baik sama si A, tapi yang lainnya merasa wah aku enggak, Nah ini yang ranking tadi itu penghargaan. Intinya adalah penghargaan sama buruknya dengan hubungan. Hadiah atau ini. Penghargaan seperti apa yang baik? Penghargaan seperti apa yang baik? Boleh nggak sih kita kasih penghargaan? Boleh dong. Tapi penghargaan seperti apa yang baik? Satu jawab. Seperti apa kira-kira? Coba ya, kira-kira sudah bisa nggak? Berarti kapan dong saya harus kasih penghargaan? Sudah ulang mikir beneran. Kapan dong sudah? Sudah Anda punya ide nggak? Kapan kita akan boleh ngasih penghargaan? Boleh memberikan apresiasi itu kapan? Kalau anak yang di kelasnya misalnya, anak yang nilainya 100 tak beri hadiah, misalnya ya kan, saat itu dia akan senang, saat itu aja lebih. Tapi berikutnya dia akan cari hadiahnya. Atau justru 29 anak yang lain itu gak respect sama kita, udah gak jadi cuma satu. Kalau seperti itu gimana? Ini ada imbas. Ini baik kita lakukan. Mbak Beka siapa? Abi Patung. Sama temannya siapa? Siapa temannya? Lupa saya. Mbak Nada. Nanti sama Abi Patung ya? Azra, ya. Abi Patung Azra kan ya. Azra sama Nada. Gimana?
Kira-kira punya ide nggak penghargaan seperti apa yang baik bagi? Reward seperti apa, penghargaan seperti apa yang baik? Ini sebenarnya kreativitas kita juga. Ujian pada saat ketika dia sudah menjalankan proses, jadi dia sudah berusaha, kayak kita nggak melihat hasilnya itu apakah nanti mau besar Jadi menurut saya Ustazah, penghargaan seperti apa yang baik itu adalah pemberian pujian kepada anak ketika anak itu sudah berusaha. Jadi kita memuji usahanya bukan hasilnya. Terlepas dia mau mendapatkan nilai 100 atau 70, tapi ketika kita sudah melihat dia berproses dalam belajar dan kita melihat dia beroptimal di sana, ya kita beri pujian untuk prosesnya dia itu. Kan kalau proses berarti dia tidak akan mematahkan kreativitasnya karena dia tetap berproses selama dia mengerjakan itu juga tetap kreatif, juga tidak mematahkan hasil akhirnya karena sebuah pujian, tapi karena ya memang kita lihat adalah prosesnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Takbir, Allah Akbar. Penghargaan terhadap proses. Nah ini kalau di kokurikuler di pembelajaran ini sebenarnya goalsnya P5 ya, karakter terhadap proses, penghargaan terhadap prosesnya dia, bukan hasilnya dia, tapi proses. Saya masih ingat waktu anak saya dulu tuh sekolah di Australia itu kan namanya sekolahnya Grassfield. Yume itu kan waktu kecilnya termasuk anak yang introvert ya, anak yang pemalu dulu waktu dia TK. Kalau menggambar, jadi dalam menggambar satu kertas begini, itu gambarnya itu di ujung kiri aja, satu senti kecil begitu. Saya sampai pernah membawa gambarannya itu ke psikolog ya. Saya minta tahu gimana cara ngatasi anak yang seperti ini ya. Itu dulu waktu kecil. Nah, kemudian secara motorik dia juga sulit. Sebenarnya anaknya kuat, tetapi dia kurang kesit ya secara motoriknya. Sehingga kalau ada lomba-lomba di sekolah ya tentu saja dia sering kalahnya. Baru-baru bosan. Tapi dia sering kalah. Nah, ketika dia mendapatkan rapot itu dalam rapot satu berkala ya, 3 bulan kalau nggak salah. Itu semua anak itu mendapatkan prestasi kan dari apa yang sudah dia lakukan. Nah, lomba-lomba kecil gitu dia mendapatkan prestasi. Nah, Yuma ini pun ternyata juga mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya isinya itu sungguh menakjubkan bagi saya. Tulisannya adalah congratulations sebagai seorang anak yang sangat berusaha. Itu anaknya itu mengharukan kalau bagi saya. Jadi bukan terkait dengan dia itu mampu menjadi apa, tetapi dia menjadi anak, dia mendapatkan penghargaan terkait karena usahanya. Dia sebagai seorang anak yang sangat berusaha. Itu yang menjadikan yang menjadi pembelajaran bagi saya sebagai seorang ibu. Yaitu kalau ke anak itu apa sih yang harus dilihat, ke murid itu apa sih yang harus dilihat, bukan di titik akhirnya dia. Nah ini yang mungkin kita bisa belajar juga untuk memaknai proses pembelajaran kita di kelas. Nah yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi adalah jawaban proses bagaimana menyelesaikan masalah siswa ketika kita menghadapi siswa-siswa yang dalam tanda kutip mereka melakukan pelanggaran terhadap keyakinannya, nah gitu kan. Jadi bukan pelanggaran terhadap peraturan ya, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk keyakinan, pelanggaran terhadap keyakinan. Nah, ada 3 tahapan. Nggak tahu ini di kebekaan ada nggak segitiga restitusi di materi kebekaan? Nggak ada. Mestinya ada ya. Saya tapi nggak tahu. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan. Nah, 3 tahapan ini boleh diurut, boleh juga dibolak-balik. Terutama tahapan menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah ini boleh dibolak-balik. Sedangkan yang menanyakan keyakinan itu biasanya menjadi closing. Maksudnya bagaimana?
Nah, maksudnya tuh begini. Ketika kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita bisa menstabilkan identitas atau memvalidasi kesalahan dulu. Benar nggak sih kamu tadi itu ngambil minyak temanmu? Benar nggak sih? Contohnya ya kira-kira gitu. Kalau misalnya kita seorang anak yang ngambil dari temannya, benar nggak sih? Maksudnya tanya nih, benar nggak sih? Gitu. Supaya ada proses dia itu menyadari kesalahannya atau jadi ada proses penyadaran. Benar nggak sih kamu tadi terlambat? Benar nggak sih kamu tadi nggak ngecek KPR? Benar nggak sih kamu tadi menjahilin teman? Misalnya. Nah, kemudian menstabilkan identitas. Ya, emang temennya, dia emang kadang-kadang itu saya juga kesel sama teman. Biasa tuh. Emang kadang-kadang tuh gitu namanya juga berteman. Ya ada enaknya, ada enggaknya, gitu loh. Distabilkan identitas artinya kita memposisikan diri sebagai pendukungnya dia, memahami kenapa sih dia begitu. Gak hafal-hafal, ya hafalan memang benar, nah, ya aku pernah, nah sebelum jus 30 gak hafal-hafal gitu ya. Iya memang itu tuh benar-benar kita pikiran harus fokus, harus ini, harus menyita waktu bermain, teman-temannya basket gak bisa main basket, ya kan, temannya pulang juga jadi gak pulang gitu. Nah, setelah 2 tahapan ini memvalidasi tindakan yang salah dan menstabilkan identitas dilakukan, baru kita masuk mengembalikan keyakinan. Nah, cuma harus diingat bahwa tujuan kamu di sini adalah untuk apa? Kamu dikirim orang tua ke sini untuk apa? Orang tua saya nggak minta apa-apa sudah. Pokoknya saya di sini tuh nggak rela sudah senang. Ya kan, gitu kan ya. Orang tua saya cari keyakinan yang lain. Ya, lah orang tua saya itu sibuk di rumah, jadi saya dititipkan di pondok. Karena salah takut bingung. Ya, cari keyakinan yang lain, kembalikan. Tapi kamu berazam kan untuk menjadi anak yang soleh. Kamu pengen membahagiakan orang tua, kamu pengen membawa orang tua ke surga, kamu pengen menjadi anak yang lulus dari sini dengan prestasi gemilang, bla 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 bla. Gitu kira-kira ya. Mengembalikan keyakinan diri. Nah, 3 konsep ini yang kalau menurut penelitian dia ini mampu membangkitkan motivasi intrinsik, mengembalikan keadaan dari kondisi dia itu menyerah dengan keadaannya, melakukan kesalahan, menjadi pada kondisi dia bisa menerima keadaan dirinya, dia punya motivasi untuk berbuat yang terbaik bagi dirinya sendiri, punya motivasi untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, kira-kira seperti itu saja. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.